mendukung pemerintah gitu ya, berkolaborasi mendukung pemerintah supaya transformasi digital itu berjalan dengan lancar gitu ya. Jangan sampai nanti belum punya amunisi, belum punya skill kecerdasan bermedia digital, ya tiba-tiba kalian sudah dihadapkan dengan media digital, punya amunisinya nih, bagaimana supaya aman biar nggak kecolongan ya media digital. Tidak sedikit ya orang yang kecolongan, yang rugi gitu ya, yang mendapat efek negatifnya tidak sedikit. Misalnya dia tertipu, ya tertipu oleh apa? Misalnya ketika transaksi online tertipu pinjol juga, lalu kemudian mendapatkan cyberbullying, mendapatkan informasi hoax ya, karena nggak paham, akhirnya mereka mendapatkan dampak negatif gitu ya. Teknologi itu kan hanya alat gitu kan. Kita harus bisa bijak gitu ya menggunakan alat tersebut agar bisa mendapatkan manfaat dari teknologi. Saat ini ya dunia seperti dalam genggaman, ya enggak? Kita bisa melakukan apa aja di genggaman kita ya. By using this, dengan menggunakan smartphone ini misalnya. Ya, ini kan salah satu media konvergensi ya teman-teman ya, smartphone yang kita pegang saat ini. Dunia dalam genggaman, apa aja bisa kita mau lakukan, bisa kita lakukan di smartphone ya. Mau nonton TV, kalau misalnya nggak punya TV bisa streaming. Nah, itu bagian dari contoh media penyiaran yang melakukan konvergensi, begitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan hari ini. Ibu akan share screen dulu. Masih ada waktu setengah jam untuk diskusi. Apakah sudah terlihat? Sudah? Belum, Bu. Tunggu ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke, kita akan bahas tentang sistem penyiaran tadi yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Arfi ya. Ada 4, Bu. Oke, ada 4 ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau di Indonesia ya, sistem penyiaran itu kita akan bahas tentang jenis lembaga penyiaran, dan yang kedua itu jenis jangkauan siarnya. Itu berbeda-beda ya. Nah, penggunaan istilah untuk menyebutkan lembaga penyiaran itu juga ada beberapa istilah dalam undang-undang penyiaran ya teman-teman ya. Misalnya untuk menyebutkan tentang lembaga penyiaran ya, itu dia biasanya ada 2 istilah. Ada lembaga penyiaran dan ada penyelenggaraan penyiaran untuk menyebutkan tentang jenis-jenis dari lembaga penyiaran yang kalian sebutkan tadi. Ada lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Sementara istilah untuk penyebutan jasa penyiaran itu ada penyiaran radio dan televisi ya. Kalau internet nggak masuk. Ya, kemudian ada stasiun penyiaran. Itu ada stasiun penyiaran berdasarkan jaringan dan stasiun penyiaran lokal. Nah, kita mengenal 4 istilah ya untuk menceritakan tentang sistem penyiaran. Tapi kalau di Amerika Serikat itu cukup 1 istilah aja untuk menjelaskan keempat istilah yang ada di Indonesia itu. Cukup mengatakan broadcast station, maka orang Amerika sudah paham, oh kalau broadcast station isinya itu tentang lembaga penyiaran, penyelenggaraan penyiaran, dan yang lain-lain. Nah, ada salah satu ahli penyiaran gitu ya, namanya Head Sterling, di tahun 82 itu ya, ibu belum lahir ya. Dia mengatakan bahwa ya definisi broadcast station ataupun stasiun penyiaran itu adalah ya di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur elemen stasiun penyiaran yang isinya terkait dengan kepemilikan, perizinan, fungsi kegiatan menyiarkan, transmisi ya, dan sasaran siaran yang dituju. Nah, kemudian stasiun penyiaran dapat dikelola perorangan bersama-sama atau oleh perusahaan tertentu. Dan saat ini di Indonesia ya, definisi stasiun penyiaran ini hampir sama seperti yang ada di Amerika. Karena KPI sendiri ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu juga melakukan perbandingan gitu ya, ataupun benchmarknya sampai ke Eropa dan Amerika.
Dan otomatis ketika sudah benchmark ya, kalau benchmark ataupun melakukan studi banding itu kan biasanya harusnya ke tempat yang lebih bagus gitu kan, ke tempat yang lebih baik ya industri penyiarannya dibanding Indonesia. Dan fungsinya benchmark supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi, tentunya dengan tidak meninggalkan ciri khas dari bangsa Indonesia yang tentunya sangat berbeda ya dari bangsa yang lain. Nah, mari kita beranjak kepada ini masa apa kok gosong ya? Oh enggak. Ya enggak. Oke, maaf ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia itu ada 4 jenis lembaga penyiaran ya. Ada lembaga penyiaran swasta, kemudian ada lembaga penyiaran berlangganan, kemudian ada lembaga penyiaran publik, dan ada lembaga penyiaran komunitas. Ya, ada yang tahu arti lembaga penyiaran swasta? Boleh? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu lembaga penyiaran swasta itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Risa, ini Risa Yanti namanya, ada nama saya ya di sana ya. Risa, kamu tahu nggak apa itu lembaga penyiaran swasta? Halo? Masih dicari. Masih dicari? Kalau contohnya tahu nggak, Risa? Nggak tahu? Kemarin udah resum kan? Sudah. Nah, kalau contohnya apa? Contohnya aja deh, kalau nggak paham artinya. Apa, Risa? Ayo. Contohnya nggak tahu juga? Penyiaran swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Atau Badan Hukum Indonesia yang sifatnya apa, Ris? Komersial. Oke, bagus ya. Jadi kalau lembaga penyiaran swasta itu dia memang betul ya, dia sifatnya komersial ya, karena dia lembaga komersial yang berbentuk badan hukum, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau TV. Ya, jadi dia hanya menyelenggarakan jasa siarnya radio atau televisi. Orientasinya mengejar keuntungan karena komersial. Ya, sistem terestrialnya analog dan juga sekarang sudah digital. Ya, apa yang digunakan untuk salurannya dia berbentuk multiplexing. Ya, multiplexing ini artinya ya penyiaran yang dilakukan oleh penyiaran swasta itu dia hanya menggunakan satu channel tapi bisa ditampilkan dari satu program pada saat yang bersamaan. Ya, nanti dikenal dengan sistem penyiaran jaringan. Seperti itu ya. SCTV, Trans TV punya apa namanya? Punya ininya lembaga siarnya di Jakarta, tapi dia bisa menyiarkannya ke seluruh Indonesia. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan saluran multiplexing. Ya. Kemudian modal pendiriannya tentunya itu harus dimiliki 80% oleh warga negara Indonesia, asing tidak boleh lebih dari 20%. Ya kan? Nah, izin siaran untuk lembaga siaran swasta itu juga ada limitasinya, teman-teman. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan apabila lembaga penyiaran tersebut melakukan pelanggaran. Misalnya ada siaran-siaran yang tidak mendidik, siaran-siaran yang lebih banyak ke entertain, tidak ada pendidikannya sama sekali, atau bahkan siarannya itu pelanggaran ya. Kita bisa melaporkan KPI dan lisensinya itu bisa ditarik. Televisi hanya memiliki license 10 tahun. Sementara radionya lebih rendah lagi, lebih pendek lagi license-nya, hanya 5 tahun. Kalau misalnya mereka tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut dengan menggunakan frekuensi rakyat atau publik dengan baik, maka license-nya bisa ditarik oleh KPI, seperti itu ya.
Ini ada beberapa syarat untuk memperoleh license izin penyiaran dari KPI yang harus dipersiapkan ya untuk memenuhi syarat izin siar dari KPI. Nggak mudah ya untuk memiliki izin siaran analog. Nah, bagaimana dengan digital? Nah, nanti ini kalau untuk izin siar digital, karena belum ada undang-undangnya, itu belum dipublish seperti itu ya. Nah, kira-kira ini ada batasan kepemilikan terkait dengan lembaga swasta yang harus disepakati bersama ya. Jangan nanti lembaga penyiaran swasta misalnya ya, itu dikuasai asing, otomatis nanti isi dari penyiarannya, lembaga siarannya itu pastilah nanti akan merugikan rakyat Indonesia ya. Eh, sahamnya masih dimiliki warga negara Indonesia saja, programnya ataupun input dari siaran yang ada di televisi ataupun radio gitu ya misalnya, itu saja sudah banyak memberikan perubahan gitu ya terhadap budaya bangsa Indonesia ya, karena kalau globalisasi itu ya memang dia tantangannya adalah terkait dengan perubahan budaya gitu ya, karena televisi itu kan juga industri budaya yang bisa menawarkan dan memberikan budaya popnya kepada kita gitu ya, popular culture. Contoh dari lembaga penyiaran swasta itu ada RCTI, Antv, Indosiar, ya ada 13 lah ya, 13 stasiun swasta itu ya. Lalu selanjutnya ada lembaga penyiaran berlangganan. Nah, kalau lembaga penyiaran berlangganan ini ya, dia sifatnya itu pay per view. Ya, kita bisa menikmati siarannya apabila kita berlangganan dan membayar. Ya, jadi stasiun berlangganan di sini dia lahir karena kebutuhan masyarakat ketika banyak masih ya di Indonesia itu blank spot ya. Banyak yang tidak bisa menerima sinyal televisi dengan baik sehingga butuh berlangganan. Begitu ya. Dan lembaga penyiaran berlangganan ini tentunya sifatnya komersial dan bisa dimiliki oleh pribadi dan secara lembaga. Begitu ya. Nah, biasanya yang blank spot itu adalah masyarakat yang tinggal di balik gunung gitu ya, yang jauh dari kota, atau kadang-kadang tinggal di kota tapi dia di bawah ataupun dihalangi oleh gedung-gedung tinggi dan bertingkat, itu bisa mengganggu penerimaan sinyal. Seperti yang pernah saya jelaskan di 2 minggu kemarin, di pertemuan kedua ya, di minggu kedua perkuliahan, itu ya bagaimana sifat propagasi dari sinyal radio FM dan AM gitu kan. Ada yang sifatnya lurus direct, ada yang menggunakan sinyal tanah, ada yang menggunakan sinyal udara gitu. Nah, itu semuanya sangat mempengaruhi dari kualitas penerimaan siaran gitu ya. Nah, contohnya ya ada radio berlangganan, ada TV berlangganan. TV berlangganan itu saat ini banyak ya yang menggunakan itu. IndiHome saja menawarkan televisi berlangganan, ya kan? Belum lagi yang lain-lainnya seperti itu, ya. Lalu selanjutnya ada lembaga penyiaran komunitas, ya. Lembaga penyiaran komunitas itu apa? Itu beda lagi ya. Kalau lembaga penyiaran komunitas, dia sifatnya tidak komersial, ya, karena dimiliki oleh komunitas tersebut. Ya, komunitas tertentu yang memiliki dari lembaganya, sehingga tidak boleh ada unsur-unsur kepentingan di luar komunitas, apalagi sampai ke unsur-unsur politik, itu tidak boleh ya, karena lembaga komunitas ini haruslah diberikan ya kepada sebesar-besarnya kemanfaatannya kepada komunitas tersebut, dari mereka dan untuk mereka. Gitulah istilahnya, gitulah ya jargonnya ya, dari komunitas dan juga untuk komunitas seperti itu. Nah, jadi stasiun komunitas ini merupakan lembaga non partisan, bukan non partisipan, salah ini, non partisan, artinya tidak boleh terafiliasi dengan politik ya, karena kalau terafiliasi oleh politik ya gampang banget ntar dicokokin ya kepentingan politik, apalagi kalau udah mau deket-deket tahun politik tuh. Didirikan oleh warga negara Indonesia berbentuk badan hukum koperasi ya, dan seluruh modalnya itu berasal dari anggota komunitasnya, nggak boleh dari luar, karena kalau udah menyangkut cuan-cuan gitu ya, maka kadang-kadang pemodal itu bisa mengintervensi, jadi nggak boleh ada intervensi. Boleh sih misalnya kalau ada yang mau memberikan bantuan ke komunitas, tapi ya
perjanjiannya, kontraknya itu ya tidak boleh ada melakukan intervensi kepentingan mereka. Hanya sebatas bantuan putus gitu ya. Saya bantu lalu selesai, nggak ada istilahnya itu minta balen gitu ya, nggak boleh ada apa istilahnya itu, ada kepentingan di belakang itu. Prinsipnya tuh ya ada 4 prinsip dasar untuk harus diketahui oleh setiap orang yang mau mendirikan lembaga penyiaran komunitas. Misalnya apa? Bahwa lembaga penyiaran komunitas tersebut dia memang berskala lokal ya dan mendorong partisipasi warganya. Jadi warganya semua didorong ya untuk mendirikan lembaga penyiaran komunitas saja harus mengumpulkan seberapa sekian gitu ya KTP warganya supaya terlihat bahwa memang mereka butuh forum tersebut gitu ya. Lalu teknologi siaran itu dipergunakan sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitasnya bergantung pada tangan pihak luar ya. Oleh misi kebaikan bersama komunitas bukan mencapai tujuan keuntungan ya, nggak komersil ini teman-teman ya. Nah jadi ingat ya lembaga penyiaran komunitas dia beda sama yang swasta dan berlangganan, dia sifatnya tidak komersial dan digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan, untuk kebaikan komunitasnya seperti itu. Oke. Contohnya apa Bu? Gitu ya. Contohnya kalau di UIN itu ada ya, ada lagi Ganesha TV di Bandung, ada Akindo TV ya. Biasanya masing-masing kampung ya komunikasi itu pasti ada ya, itu pasti ada. Contoh radio komunitasnya kalau JKRY ini biasanya dia adalah wadah gitu ya. Ada lembaga yang mewadahi seluruh radio komunitas yang ada di Jogja namanya JKRY. JRK salah nih bukan JKRI, saya typo ya. Kemudian di Lampung ada JRKL, lalu ada lagi jaringan radio komunitas pesantren. Dan yang terakhir nih ada lembaga penyiaran publik. Nah, kalau lembaga penyiaran publik tentunya juga berbeda dengan lembaga penyiaran swasta dan berlangganan. Ya, dia sifatnya sama tuh sama lembaga penyiaran komunitas, sama-sama tidak komersial, sama-sama nggak cari untung. Ya, karena lembaga komunitas itu didirikan oleh komunitasnya dan untuk kepentingan komunitas dan modalnya juga berasal dari komunitas, lembaga penyiaran publik itu didirikan oleh negara. Tetapi dia sifatnya independen ya, negara nggak boleh intervensi juga, tidak boleh menjadi corong pemerintah gitu ya. Sifatnya netral, nggak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi meskipun didirikan oleh negara, tetapi ya fungsi yang diembannya itu sangat berat gitu ya. Beratnya bagaimana sih Bu? Berat karena harus menciptakan siaran-siaran yang mendidik dan informatif untuk masyarakat yang di dalamnya itu kental dengan wawasan kebangsaan. Lalu bagaimana bangsa Indonesia itu agar semakin kuat menerapkan prinsip dan nilai-nilai dari Pancasila gitu kan. Nah, dan lembaga penyiaran publik ini dia harus tersedia secara umum di seluruh lapisan di seluruh area Indonesia ya. Semua wilayah Indonesia harus bisa menjangkau TVRI. Itulah mengapa lembaga penyiaran yang paling besar itu sebenarnya lembaga penyiaran publik ya, karena bisa diterima di semua wilayah, hampir semua wilayah Indonesia sampai ke Papua sana menerima, sampai ke yang blank spot pun menerima, karena apa itu namanya ya, jangkauan siarnya memang sangat besar. Nah, jadi concernnya memang terhadap identitas dan kultur nasional ya. Jangan kalian harap di sana bisa menyaksikan budaya-budaya luar gitu ya, yang bisa mengkontaminasi pemikiran rakyat Indonesia. Nah, inilah mengapa dulu zaman Soeharto ya, menurut saya supaya bisa apa istilahnya menguatkan cinta tanah air, supaya bisa tetap cinta sama Indonesia, budayanya kecampur dengan globalisasi gitu ya. Beliau apa istilahnya itu ya, kebijakannya itu hanya satu lembaga penyiaran publik aja, TVRI. Tapi kan akhirnya kita seperti kata dalam tempurung ya, nggak tahu apa-apa. Oh di luar tuh bagaimana sih? Aduh gimana itu, nggak tahu gitu kan, karena hanya informasi-informasi tertentu aja yang disampaikan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya pilihan kita, bagaimana kita bisa memilih informasi yang sesuai yang kita butuhkan. Yang jelas kalau penyiaran publik ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena memang isinya itu concern terhadap identitas bangsa dan budaya bangsa kita, budaya nasional kita.
ya. Sifatnya independen, nggak boleh ada campur tangan dari luar, baik dari negara maupun komersil. Itulah mengapa TVRI, RRI ya, nggak boleh ada iklan, ya, karena dibiayai oleh negara. Lalu hal ada imparsialitas program. Artinya apa? Artinya imparsialitas program di sini, programnya itu harus mencakup dari semua elemen bangsa Indonesia. Makanya kadang kita bisa lihat siaran-siaran dari Papua, dari Aceh, dari Bengkulu, dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan semua-semua. Lalu programnya harus bervariasi, nggak boleh monoton juga, ntar bosan dong, gitu ya. Pembiayaannya dibebankan pada pengguna media. Ya, contohnya adalah tentu saja Televisi Republik Indonesia, ya kan, yang sudah mengudara sejak 23 Agustus 1962, ini yang paling tua ya. Lalu ada TRRI, sekali di udara tetap di udara, tagline-nya. Nah, ini RRI ya, satu-satunya radio yang menyandang nama negara secara ditujukan untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini Maaf contoh Bu, radio slide-nya publik ya. nggak pindah-pindah di tadi. Di mana kalian slide-nya? Di mana? Sekarang udah Bu. Udah. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Memang tadi nggak semuanya pakai slide ya. Nah, ini contohnya. Masa nggak pindah ya? Sayang banget ya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kenapa nggak pindah ya? Oke ya. Nah, itulah teman-teman ya penjelasan keempat jenis dari lembaga penyiaran ya. Jadi materi hari ini kita hanya bahas ke jenis lembaga penyiaran tersebut. Minggu depan kita akan bahas jenis jangkauan siarnya ya. Kalau lembaga penyiaran asing, yang terakhir ya, ini tidak boleh didirikan di Indonesia, hanya boleh membuka perwakilannya ataupun kontributornya ya, yang itu di atas izin dari pemerintah ya. Koresponden aja boleh, misalnya contohnya ada CNN Indonesia, ada VOA seperti itu ya, VOA Indonesia ya, nggak boleh didirikan di Indonesia. Oke, nah ini lanjutan lagi. Kalau radio asing ya, ini juga bisa didengar di Indonesia, biasanya menggunakan jaringan satelit seperti itu. Nah, ini juga harus berdasarkan dari izin negara Indonesia, pemerintah negara Indonesia. Begitu teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya? Any question? Saya Bu. Silakan. Kenapa televisi Fox itu dikeluarin dari TV analog Bu? TV apa? Fox, HBO gitu-gitu Bu. Kenapa? Yang baru dikeluarin yang kemarin itu loh Bu. Dikeluarkan dari analog? Iya Bu. Fox itu kan dia siaran asing, Hima ya. Itu adalah lembaga siaran asing yang memang tidak, kalau di Indonesia memang dia tidak masuk di jasa penyiaran analog, sama sekali nggak masuk. Sampai sekarang di Indonesia kita baru ada 14 jasa penyiaran ya. Fox itu nggak masuk, dia masuk ke lembaga siaran asing yang memang nggak boleh di Indonesia, dan dari dulu juga kalau mau menikmati siaran luar itu kita berlangganan. Itu masuknya ke lembaga penyiaran yang berlangganan. Jadi beli Iya bayar Bu, maksud dulu. saya digital. Iya. Jadi lembaga penyiaran berlangganan ya, dia harus bayar dulu baru beli, baru bisa nonton. Ya kan? Gitu ya Hima ya, kalau di lembaga Terima penyiaran. kasih. Oke, sama-sama. Yang lain boleh, ada yang bertanya? Saya Bu izin bertanya. Silakan Farid. Kenapa TVR itu dari segi acaranya kalah menarik sama TV-TV swasta Bu? Malah Padahal apa? Kan, kalah menarik dari segi dari acara-acaranya gitu. Menarik secara apa? Mungkin kontennya. Jadi kalau dibanding TV-TV swasta, masih orang-orang tuh masih suka nonton TV swasta gitu Bu, jarang yang nonton TVR gitu. Oh, maksud kamu kenapa kok acaranya kurang menarik gitu? Nah ya, seperti itu Bu. Kebalik jadi nanyanya ya. Kenapa ya? Yang pertama kalau mau realitas nih ya teman-teman ya, TVRI itu kan merupakan lembaga penyiaran publik ya,
Jadi yang menjadi karyawan di TVRI itu adalah ya pegawai negeri ya, karena dia masuk ke BUMN juga kan. Jadi pegawai negeri yang pegawainya itu nggak ganti-ganti gitu sampai tua gitu ya. Jadi banyak memang yang sudah tidak begitu produktif lagi pegawai di TVRI. Dan kemudian kalau misalnya sudah mapan seperti itu kan kayak nggak ada tantangan gitu ya, kayak di swasta. Swasta kan hidup itu kan iklan. Dia mau tidak mau memang harus mencari iklan yang banyak supaya kaya raya. Jadi program-programnya mendidik, program yang itu selaku. Nah, seharusnya kalau kita memang mau menjaga kultur kita, gitu ya, kita nontonnya TVRI gitu ya. Kenapa? Karena di sana program-programnya itu memang disediakan untuk rakyat Indonesia supaya budaya nasionalnya itu tetap melekat dan semakin kental, begitu, ya kan? Kita sudah disuguhi seperti ini, kita disuguhi oleh siaran-siaran di luar TVRI yang menurut kita itu bisa menimbulkan hormon endorfin yang lebih banyak. Kita lebih puas dan lebih senang gitu ya nonton di luar karena dianggap lebih kreatif. Tetapi kita tidak sadar gitu ya bahwa informasi-informasi yang diberikan di luar itu ya, yang dari luar negeri maksud saya ya, itu semuanya memiliki apa itu saya nilai-nilai tersembunyi, nilai-nilai budaya tersembunyi ya, sehingga banyak misalnya ya anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang yang mereka lupa dengan budaya sendiri begitu, sehingga mau lihat TVRI aja dianggap aduh nggak menarik banget sih, aduh gimana gitu segala macamnya ya, karena itu juga tantangan ya, di mana anak muda zaman sekarang itu sudah mulai tidak mencintai negaranya gitu, tidak senang dengan budayanya gitu loh, ya kan? Saya lihat ya ketika nggak usah anak muda deh ya, misalnya teman saya, dia kalau secara kultur, secara etnik itu Jawa asli, tapi dia nggak mau dipanggil bude atau bule, nggak mau, maunya dipanggilnya onti, uncle, tante gitu ya. Itu kan sebenarnya udah terpengaruh budaya. Padahal kalau dipanggil bule, bude emangnya kenapa, itu kan budaya gitu ya. Nah gitu loh teman-temannya, karena sudah terpengaruh. Jadi kalau nggak Western ataupun nggak Korean, nggak oke gitu ya. Nah, jadi yuk mulai dari sekarang kita cintai budaya kita bangsa Indonesia ini ya. Kita ini kan sangat kaya budayanya gitu ya. Dan sebenarnya juga tantangan buat TVRI supaya mereka bisa melakukan rebranding supaya masyarakat itu tertarik gitu ya untuk menonton siaran TVRI supaya mereka juga bisa menciptakan siaran-siaran yang kreatif seperti itu. Ya gitu ya Farid ya. Karena memang klasik ya. Kemarin itu kan sudah cukup lumayan bagus rebranding dari direktur TVRI itu. Siapa direktur kemarin yang dipecat itu namanya? Kemarin Helmi Yahya, kita sempat undang ya di UIN. Helmi Yahya 2 tahun yang lalu datang ke UIN loh teman-temannya. Ibu foto tuh sama Helmi Yahya tuh. Beliau sempat jadi direktur dan mulai melakukan perubahan yang besar sampai rebranding, sampai peningkatan kualitas TVRI, tapi akhirnya dipecat. Saya nggak tahu, mungkin ada kesalahan apa saya nggak tahu ya, sayang banget sebenarnya. Jadi gitu ya. Oke, sudah menjawab Harit? Ya sudah Bu, terima kasih. Nah, sama-sama. Boleh selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Any question? Ada lagi yang mau bertanya? Inong bertanya Bu di kolom komentar Bu. Oh ya, coba saya cek. Kok nggak ada ya? Oh ini dia. Trans dan Global TV itu udah dihapus dari parabola atau gimana Bu? Oh, parabola. Kamu berarti tinggalnya di luar kota ya, yang harus pakai parabola ya, Zainul ya, Zainul Anwar. Trans TV dan Global TV sampai sekarang masih menjadi lembaga penyiaran swasta analog, masih ada di desa. Berarti kamu masuknya ke blank spot. Kamu harus meningkatkan parabola kamu gitu ya. Karena ibu juga tinggalnya di desa ya, di Aceh ya. Jadi memang mereka itu kan komersial, jadi harus di-upgrade gitu. Ya, bukan dihapus dari parabola, parabolanya itu harus diganti, di-upgrade. Ada yang harus di-upgrade, bukan dihapus ya.
Kalau parabola kan masuknya ke ini, ke yang berlangganan itu. Maka kalau misalnya sudah selesai langganannya, kamu akan tidak bisa menikmati siaran tersebut. Gitu. Harus di-upgrade lagi. Namanya juga ini ya, lembaga ekonomi gitu kan. Mereka kan akan mencari keuntungan gitu ya. Jadi harus di-upgrade ya, Zainul Anwar, bukan dihapus. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Oh, ini udah Zainul ini ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Eh, saya ingin bertanya soal rating TV gitu, Bu. Itu tuh dihitungnya dari berdasarkan viewers atau gimana, Bu? Oke, riset rating itu masuk ke riset penyiaran ya. Dalam riset penyiaran ada dua, ada riset rating, ada riset non-rating. Sampai sekarang, industri penyiaran di Indonesia itu masih menggunakan hasil rating dari AC Nielsen. Ya, AC Nielsen tersebut mengambil data dari 10 kota besar di Indonesia. Nah, dengan berdasarkan data survei tersebut, maka didapatkanlah hasil riset. Ya, bagaimana rumus-rumusannya nanti ada di pertemuan ke-13 ya. Kita akan bahas tentang riset penyiaran. Hasil dari riset tersebut ya memang salah satunya dari viewersnya. Ya, dia ada metodenya dalam mengambil mengambil datanya. Bisa dengan phone call, bisa dengan melakukan FGD, bisa dengan melakukan diary atau door to door. Nah, jadi dia modelnya banyak ya untuk menyebarkan angket tersebut gitu. Nah, memang kelemahannya juga banyak itu riset rating sebenarnya, tapi karena dia memang lembaga komersil dan saat ini lembaga penyiaran di Indonesia masih menggunakan Nielsen ya, mau tidak mau itulah salah satu tolak ukur yang memperlihatkan sejauh mana suatu program itu diminati oleh masyarakat. Apabila ratingnya yang didapatkan program tersebut adalah tinggi, maka otomatis dia akan dipertahankan di setiap televisi, ya. Dengan anggapan iklan akan makin banyak masuk. Ya, iklan kan dia akan mencari program TV yang ratingnya tinggi, ya kan? Kalau ratingnya tinggi kan berarti kan anggapannya viewersnya, penontonnya banyak gitu loh. Kalau penontonnya banyak, bisa jadi iklan-iklan yang ditayangkan dibeli dong, gitu kan. Nah, kalau efek pesan itu kan ada 3. Efek pesan, ada mulai dari kognitif, afektif, sampai ke konatif ataupun behavior. Nanti harapannya bisa masuk ke behavior, sampai ke membeli iklan, gitu kan. Kalau misalnya rating acaranya rendah, apa iya iklan mau masuk? Otomatis nggak mau dong ya. Biasanya yang ratingnya rendah itu dia ditayangkan di luar jam utama ataupun di luar jam prime time. Dia biasanya ditayangkan tengah malam, pagi-pagi buta, itu biasanya yang ratingnya sangat rendah sekali. Nah, prime time itu kalau di Indonesia dimulai dari jam 6 sore sampai jam 10, teman-teman. Kalian lihat kalau jam 6 sore sampai jam 10 ya, itu iklan banyak banget kan? Nah, asumsinya adalah program TV yang ratingnya tinggi. Begitu ya. Oke ya teman-teman semuanya, saya pikir perkuliahan kita untuk hari ini saya cukupkan gitu ya. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh ya di kolom chat, nanti akan saya jawab setelah perkuliahan ini ya. Terima kasih banyak atas atensi dan kehadirannya. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di jam dan hari yang sama. Jangan lupa untuk bentuk untuk bentuk kelompok karena mulai pertemuan ke-7 kita sudah mulai presentasi. Ya, udah buat kelompok belum? Buat 6 kelompok ya. Sudah, Bu. Tapi Sudah ya, buat di 6 sini udah buat dijadinya tuh jadi 5 kelompok, Bu. Gimana, Bu? Kenapa? Apakah boleh? Karena kemarin dalam pembagian itu ada apa? Ada masalah teknis, Bu. Berapa orang satu kelompok? Ramai sekali. Mohon maaf Bu, kemarin sudah tak jelasin di WA. Gimana Faiz? Ibu lupa ya? Satu kelompoknya ada 7 orang, Bu. Terus? Menghubungi. Satu kelompok 7 orang. Kenapa enggak 6 orang?
Coba cek dulu. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oke. Jadi teman-teman yang ada difabelnya jangan ini ya, jangan disatuin ya, dicampur ya sama kalian ya. Ya. Iya Bu, kemarin Ya kan? itu kita jadi satu gitu, terus akhirnya kita pisah jadi 5 kelompok itu tadi Bu. Oke ya. Jadi ini ya, jangan disatukan, nanti susah komunikasinya. Ya kalian bersama-sama lah membantu. Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti kalau untuk di kelas apa sih? Kelas D ya, nggak apa-apa. 5 kelompok nggak masalah. Berarti kita mulai pasca UTS. Oke, ya baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas atensi dan kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.